Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan taklim kita yang insya Allah taklim kita ini yang kita lakukan ba'da subuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini akan kita awali dengan satu hadis yang dikemukakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftira wa da'watul matlum. Salah satun la turaddu da'watuhum. Tiga perkara la turaddu da'watuhum yang tidak akan ditolak doa mereka. Ada tiga personal yang tidak akan ditolak manakala dia berdoa. Al-imamul adilu, yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Wasaimu hatta yuftira, yang kedua orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Wa da'watul mazlum, kemudian yang ketiga doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang dizalimi. Tiga orang inilah yang insya Allah manakala mereka berdoa, maka doa mereka tidak akan ditolak. Doa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imamul adil, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, memperlakukan masyarakatnya dengan adil, dengan baik, yang menempatkan segala sesuatu sebagaimana tempatnya, sebagaimana layaknya. Perlu dicatat bahwa orang adil itu bisa kita ambil daripada orang-orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Orang yang beriman itu identik dengan orang-orang yang bertakwa. Definisi yang paling ringkas daripada takwa, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah perintahkan untuk berbuat adil, maka pasti orang yang beriman itu akan berlaku adil. Ketika Allah dan Rasulnya perintahkan untuk menjalankan amanah, maka insya Allah orang yang beriman dan bertakwa tersebut akan amanah. Ketika Allah melarang dan Rasulnya melarang untuk tidak berlaku bohong, maka seorang pemimpin yang adil tentunya tidak akan berlaku bohong. Karena apa? Karena basicnya dia adalah orang yang beriman. Basicnya dia adalah orang yang bertakwa, imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang beriman itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Was-shaimu hatta yuftira. Kemudian yang kedua, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka. Coba kalau kita bayangkan sekarang ini kan kita ini diuji dengan perkara yang sangat luar biasa. Kalau memang kita tidak ingin mengucapkan terzolimi, maka kita diuji dengan bala yang sangat luar biasa. Baru-baru ini minyak goreng hilang dari pasaran. Kemudian minyak goreng melambung tinggi harganya. Ya. Kemudian lagi dulu sebelumnya premium hilang. Sekarang pun hilang. Padahal premium itu dipergunakan untuk masyarakat secara umum dan harganya pun pasti terjangkau. Kemarin lagi Pertamax naik sekian persen. Dan ada indikasi bahwa Pertalite dan gas LPG yang 3 kg itu juga akan dihapus, akan dihilangkan. Padahal gas LPG yang 3 kg itu menjadi andalan masyarakat umum, masyarakat bawah. Dengan kondisi-kondisi seperti ini, maka bisa jadi kita ini dalam keadaan susah. Masyarakat dalam keadaan sulit dalam rangka menapaki kehidupan. Belum ditambah lagi dengan COVID-19 yang mengakibatkan sekian banyak masyarakat tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa berjualan, berdagang dan berusaha. Dengan asbab COVID-19, maka banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang tadinya bekerja tidak bekerja, dan ini menambah susah hidup. Kita bisa bayangkan, Allah kemukakan di dalam hadis Kanjeng Nabi, as-shaimu hatta yuftira, bahwa doanya orang yang berpuasa itu pasti akan dikabulkan sampai dia berbuka. Orang se-Indonesia angkat tangan semua, bermunajat, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berpuasa semua. Semua umat Islam di Indonesia mengangkat tangan memohon kepada Allah. Mereka dalam keadaan berpuasa, pasti insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu ya. Karena apa? Udah janji Kanjeng Nabi ya, udah janji Allah melalui lisan Kanjeng Nabi Muhammad, kalau seandainya orang yang berpuasa itu, maka doanya pasti akan dikabulkan. Orang yang berpuasa pasti doanya akan dikabulkan. Angkat tangan se-Indonesia, ya Allah hancurkanlah penguasa yang zalim, ya Allah hancurkanlah penguasa yang semena-mena, ya Allah hancurkanlah penguasa yang tidak adil. Insya Allah penguasa yang model begitu, penguasa yang model begitu, insya Allah akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir daripada orang yang tidak akan ditolak doanya, wada'watul mazlum, yaitu doanya orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang dizalimi. Kembali kepada yang tadi tuh, kembali kepada yang tadi, masyarakat kita ini merasa teraniaya, terzalimi. Asbab kehidupan mereka yang susah bertambah susah. Kalau jadi LPG yang 3 kg itu dihilangkan, kemudian Pertalite itu dihilangkan, dan Pertamax sengaja sudah dinaikkan, kemudian tol-tol dinaikkan juga harganya,
otomatis dengan naiknya LPG, dengan naiknya bahan bakar, otomatis harga juga menjadi naik. Harga juga menjadi mahal. Komoditi dan sembako yang memang sangat dibutuhkan menjadi mahal. Oleh karena itu jangan disalahkan. Oleh karena itu bisa jadi bahwa masyarakat yang mengalami hal tersebut merasa teraniaya, merasa terzalimi. Dan ketika masyarakat yang teraniaya, masyarakat yang terzalimi, dan dia mengangkat tangan memohon pada Allah, berdoa kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sekali lagi hadis Kanjeng Nabi Muhammad, salah satun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak akan ditolak doa mereka. Al-imamu adil, pertama imam yang adil, pemimpin yang adil, wasaimu hatta yuftira, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dakwatul mazlum, dan doanya orang yang teraniaya. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan, fazakir innama anta muzakir, peringatkanlah olehmu, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang pemberi peringatan. Kita ini wajib memberikan peringatan kepada pemerintah, kepada penguasa, hendaklah tidak berlaku zalim, hendaklah tidak berlaku aniaya, hendaklah para penguasa, para pemimpin berlaku adil. Apa doa kami? Doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kalau Nabi Muhammad udah berdoa, pasti insya Allah akan dikabulkan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dalam satu hadis, an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadza. Jadi hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah ridha kepada Aisyah. Ini istri Kanjeng Nabi, putrinya sahabat Kanjeng Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Qalat, Aisyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah berkata, fi baiti haza, di dalam rumahku ini. Rasulullah bersabda, di dalam rumahku ini, yang isinya doa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fasquk alaih, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ini riwayat daripada Imam Muslim dan Imam Ahmad. Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'a, barang siapa yang mengemban tugas mengurus perkara umatku. Jadi waliya di sini bisa kita kemukakan sebagai pemimpin. Ya Allah, barang siapa yang menjadi pemimpin di mana dia mengemban tugas mengurus perkara umatku, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyusahkan terhadap umatku, fasquk alaih, maka susahkanlah atas pemimpin yang model begitu, yang menyusahkan umatku, susahkanlah wahai Allah. Kita memohon mudah-mudahan pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa yang menyusahkan umat Kanjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan disusahkan juga baik di dunia maupun di akhirat. Wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim
Dan barang siapa yang mengemban tugas mengurus daripada urusan umatku, farafaqa bihim, lalu dia memudahkan, lalu dia berlemah lembut memudahkan dengan umatku, farquq bihi, maka mudahkanlah bagi pemimpin tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa Kanjeng Nabi ini adil dan berimbang. Mudah-mudahan Allah mudahkan pemimpin-pemimpin kita baik di dunia maupun di akhirat, di mana pemimpin tersebut memudahkan urusan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, itu dua hadis yang kita telah bahas pada pagi hari ini. Insyaallah jika kita diberikan umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kajian-kajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.